Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekran Hamruna dari kelas D jurusan Ilmu Ekonomi dengan NIM 9414248087. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus vintage syariah, yaitu kasus Krode. Mari tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas. Model bisnis Krode adalah platform P2P lending yang awalnya memfokuskan diri pada pendanaan sektor pertanian. Dalam operasionalnya, mereka mengadopsi prinsip-prinsip syariah seperti akad mudharabah atau bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara pemberi dana dan petani sebagai pengelola proyek. Dari kronologi kasusnya, Krode mengalami permasalahan gagal bayar massal pada proyek-proyek pertanian yang didanainya. Masalah ini dipicu oleh kegagalan panen dan manajemen risiko yang kurang prudent dalam memilih proyek. Ketika terjadi gagal bayar, mekanisme bagi hasil yang dijanjikan tidak dapat terrealisasi. Lender tidak mendapatkan pengembalian pokok maupun bagi hasil. Kasus ini mencuat karena komunikasi pihak manajemen yang dinilai tertutup dan lambat dalam memberikan solusi konkret bagi para lender yang dananya tertahan dalam jangka waktu lama. Nah, dampaknya kerugian finansial. Dana masyarakat, khususnya lender, tidak kembali, menciptakan persepsi bahwa instrumen syariah memiliki risiko yang sama tingginya dengan konvensional jika tidak dikelola dengan tata kelola yang baik. Dan yang kedua itu erosi literasi, menimbulkan keraguan masyarakat terhadap efektivitas prinsip bagi hasil dalam vintage jika terjadi kegagalan usaha di sisi borrower. Nah, saran sebagai regulator itu penguatan peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS tidak boleh hanya sekedar formalitas. Regulator harus mewajibkan DPS untuk terlibat langsung dalam peninjauan manajemen risiko proyek yang dibiayai, memastikan akad yang digunakan sesuai dengan realitas di lapangan. Yang kedua, audit syariah pada underlying aset, memastikan bahwa objek yang dibiayai, misal proyek tani, benar-benar ada dan layak. Regulator harus mewajibkan laporan progres proyek yang terverifikasi secara independen sebelum dana bagi hasil dibagikan. Dan yang ketiga, edukasi akad bagi hasil. Regulator harus memastikan investor memahami bahwa bagi hasil syariah memiliki profit risiko yang berbeda dengan bunga konvensional, yaitu adanya risiko kerugian bisnis yang ditanggung bersama atau prinsip profit and loss sharing. Nah, sebagai kesimpulannya, kasus Krode menjadi pembelajaran bahwa fitur syariah bukan jaminan keamanan investasi. Kegagalan di vintage syariah seringkali bukan disebabkan oleh model bisnisnya, melainkan karena tata kelola proyek yang buruk di sisi borrower. Kesimpulannya, model syariah menuntut integritas moral dan transparansi yang lebih tinggi dibandingkan konvensional. Jika tidak dibarengi dengan mitigasi risiko yang prudent, prinsip bagi hasil justru menjadi bumerang ketika proyek gagal karena investor tidak memiliki jaminan pengembalian pokok seperti pada skema bunga. Baik, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.